Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-224 di tahun 2026. Bersama saya Pendeta Kawi Arbiasa dalam layanan pengembalaan harian Firman Kehidupan. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kembali menikmati pemeliharaan Tuhan pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita akan memulai banyak aktivitas di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya. Agar kita dimampukan menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, tema renungan kita pagi ini Bapak Ibu Saudara adalah berubah untuk merubah. Sekali lagi, berubah untuk merubah. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Firman Tuhan menuliskan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita merindukan, menginginkan perubahan di sekitar kita. Kita ingin anggota keluarga, apakah itu suami, istri, atau anak-anak, rekan kerja, atau situasi di lingkungan kita berubah menjadi lebih baik. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa dampak keluar selalu dimulai dari pergerakan di dalam. Kita tidak bisa menjadi agen perubahan bagi orang lain sebelum kita mengizinkan Allah mengubah hidup kita terlebih dahulu. Rasul Paulus menegaskan identitas kita sebelum memberikan perintah karakter. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, perubahan karakter bukan usaha mandiri agar dicintai Tuhan, melainkan wujud ucapan syukur karena kita sudah dipulihkan dan dikasihi olehnya. Katakan amin. Puji Tuhan. Pakaian karakter baru Paulus memakai kiasan kenakanlah, tanda kutip. Sama seperti memilih pakaian di pagi hari, kita perlu sengaja mempraktekkan 5 karakter Kristus dalam interaksi harian kita. Pertama dan kedua yaitu belas kasihan dan kemurahan. Mari mengisi ruang hati dengan kepedulian nyata, bukan sekedar teori. Yang ketiga dan keempat, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Singkirkan ego dan pilih cara-cara yang membangun relasi, bukan menghancurkan. Dan poin yang kelima adalah kesabaran. Mari siap menanggung perbedaan dan keterbatasan orang lain dengan penuh pengampunan. Puji Tuhan. Saat kita mengenakan karakter ini, kehadiran kita membawa kesejukan, memberi suasana yang begitu tenang. Dunia berubah bukan karena kritik tajam kita, bukan saudara.
melainkan karena kasih Kristus yang terpancar dari hidup yang telah ditransformasi. Puji Tuhan. Lantas, apa langkah praktis yang dapat kita lakukan hari ini? Mari kita evaluasi diri. Sikap mana dari kelima hal di atas yang paling sulit Anda tampilkan belakangan ini? Dan ubah respon kita saat bertemu dengan situasi atau orang yang memicu amarah hari ini. Pilihlah respon kelemah lembutan dan kesabaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita ingin orang-orang sekitar kita berubah, ketika kita rindu suami kita berubah menjadi lebih baik, ketika kita rindu atau istri kita berubah lebih baik, atau anak-anak akan lebih baik, mulailah dari diri sendiri. Biarkan Allah merubah karakter kita. Perubahan yang terjadi itu akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih dan pengudusan-Mu atas hidup kami. Ada sesuatu yang terus Tuhan kerjakan. Semakin kami mendengar firman Tuhan, semakin Tuhan terus menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami hari ini untuk mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ubah hati kami Bapa terlebih dahulu, agar hidup kami dapat memancarkan kasih-Mu dan membawa perubahan positif bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita semua buka tangan dan iman, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejak-Mu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksi-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku.
kasih-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Puji Tuhan, terima kasih sudah bersama kami dalam layanan Firman Kehidupan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.